Tiongkok menyeruak sebagai salah satu kekuatan militer besar di dunia. Dari segi kuantitas atau jumlah personel, saat ini mereka adalah yang terbesar dengan lebih dari 2 juta anggota. Sebagai perbandingan, personel militer Amerika Serikat saat ini secara keseluruhan adalah sekitar 1,3 juta orang. Kini, militer Tiongkok berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dalam aspek teknologi, termasuk diantaranya pesawat tempur. Pesawat tempur tercanggih buatan Tiongkok saat ini adalah Chengdu J-20. Pesawat ini diberi julukan Weilong, yang berarti naga perkasa. J-20 saat ini merupakan salah satu dari 4 pesawat tempur generasi kelima yang operasional. 3 lainnya adalah F-22 Raptor, F-35, dan Sukhoi 57. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pesawat tempur Chengdu J-20. J-20 merupakan pesawat tempur yang dibuat oleh Chengdu Aerospace Corporation, sebuah pabrik pesawat terbang yang berlokasi di kota Chengdu, Provinsi Sichuan. Pabrik ini telah berdiri sejak tahun 1958 dan sudah memproduksi berbagai jenis pesawat, di antaranya J-7, J-9, J-10, dan JF-17. Program pengembangan pesawat tempur generasi kelima oleh Tiongkok sudah dimulai pada akhir dekade 90-an. Pada tahun 2008, desain dari Chengdu diterima oleh Angkatan Udara Tiongkok, mengalahkan pesawat rancangan Shenyang yang berukuran lebih besar. Pada tahun 2011, tepatnya pada tanggal 11 Januari, prototip pesawat buatan Chengdu ini berhasil mengudara. Setelah serangkaian uji coba, penilaian, modifikasi, dan perbaikan, akhirnya J-20 resmi bertugas di Angkatan Udara Tiongkok. Kapan tanggal pastinya tidak diketahui, namun antara tahun 2015 atau 2016. Pada tahun 2016, sudah terlihat 6 unit J-20 berada di pangkalan Angkatan Udara Tiongkok. Sekarang, mari kita bahas hal teknis dari pesawat ini, meliputi desain, performa, mesin, avionik, dan persenjataan dari sang naga perkasa ini. Kita mulai dari desain pesawat. Desain J-20 sedikit berbeda dengan pesawat generasi kelima lainnya. Perbedaan paling mencolok adalah penggunaan canard atau sayap kecil di depan sayap utama. Canard ini bertipe all-moving canard, di mana pergerakan meliputi seluruh bagian dari sayap kecil ini. Penggunaan canard mampu mempertahankan daya angkat pesawat dalam angle of attack yang besar, sehingga pesawat tidak mengalami stall. Desain canard juga memberikan performa yang baik pada saat kecepatan supersonik maupun subsonik. Sayap utama menggunakan sayap delta. Untuk menambah daya angkat, antara canard dan sayap terdapat leading edge root extension atau LERC. Kemudian, di bagian tepi depan sayap terdapat leading edge slat. Dengan canard dan kombinasi leading edge ini memberikan daya angkat lebih besar 1,8 kali lipat dibandingkan daya angkat sayap delta murni. Vertical stabilizer atau ekor tegak berukuran relatif kecil. Ini karena stabilizer ini dibagi 2 atas dan bawah. Di bagian bawah juga terdapat 2 vertical stabilizer, sehingga jumlahnya ada 4. Ukuran pesawat ini relatif panjang dengan panjang total 21,2 meter. Desain dengan ukuran ekor tegak yang kecil dan juga kanopi kokpit yang relatif kecil membuat kesan panjang ini semakin terlihat. Desain pesawat memberikan high instability atau karakteristik relax stability, artinya pesawat cenderung tidak stabil. Karakter ini membuat pesawat bisa bermanuver dengan lincah. Pesawat dengan cepat merespon kontrol manuver dari pilot. Namun, agar bisa stabil saat terbang lurus, diperlukan sistem fly-by-wire untuk meringankan beban pilot dalam mengendalikan pesawat. Sebagai pesawat tempur generasi kelima, salah satu fitur yang disematkan adalah kemampuan stealth. Permukaan luar J-20 menggunakan bahan radar absorbing material yang menyerap gelombang radar. Inlet atau lubang masuk udara menggunakan desain DSI atau Divertless Supersonic Inlet, mirip seperti inlet pada F-35 dengan bagian luar inlet menjorok ke depan. Desain ini
mengontrol aliran udara ke mesin menggantikan intake ram atau inlet cone. Inlet yang menjorok di sisi luar juga membantu menyembunyikan mesin dari gelombang radar. Kemampuan stealth juga dioptimalkan dengan desain platform alignment. Garis-garis tepi dan sambungan pada pesawat dibuat paralel atau sejajar. Selanjutnya, mesin pesawat. Pesawat ini menggunakan dua mesin turbofan. Produksi awal C-20, yakni seri C-20A, menggunakan mesin Saturn AL-31 buatan Rusia. Tetapi, produksi sejak tahun 2015, C-20 sudah memakai mesin buatan lokal, yakni seri WS-10. WS merupakan singkatan dari Woshan yang berarti turbofan. Mesin ini dibuat oleh Shenyang Aircraft Engine Company. Ada beberapa seri dari mesin yang digunakan, yakni WS-10B, WS-10C, dan WS-10B3, masing-masing untuk varian pesawat yang berbeda. Pesawat tempur C-20 sendiri terdiri dari beberapa varian. Produksi pertama adalah varian C-20A dengan mesin WS-10C. Lalu C-20B menggunakan mesin WS-10B3. Mesin ini memiliki nozzle dengan thrust vectoring control, sehingga arah semburan mesin jet bisa dibelok-belokkan. Ada juga varian C-20S yang menggunakan kursi ganda. Mulai tahun 2002 dilakukan uji coba untuk menggunakan mesin yang lebih baru, yakni WS-15. Mesin WS-15 memiliki kemampuan super cruise, sehingga pesawat ini akan mampu terbang jelajah dengan kecepatan supersonik tanpa menyalakan afterburner. Selain kemampuan stealth dan super cruise, karakteristik pesawat tempur generasi kelima adalah avionik yang canggih dengan sensor vision atau integrasi sensor-sensor pesawat untuk meningkatkan kesadaran situasional bagi pilot. C-20 sudah dilengkapi dengan radar AESA. Tipe radar yang digunakan masih belum dipublikasikan secara resmi. Namun, diduga pesawat ini menggunakan radar yang berbasis tipe 1475 dengan 2000 modul transceiver. Di sekeliling badan pesawat dipasang 6 sensor elektro-optikal yang disebut sebagai Distributed Aperture System atau DASH. Ini mirip seperti pada F-35. Dengan 6 sensor ini, pilot bisa mengetahui adanya objek dalam cakupan 360 derajat. Di bagian bawah hidung pesawat terdapat sensor elektro-optikal targeting system. Ini juga mirip seperti pada F-35. Kokpit menggunakan glass kokpit dengan satu layar LCD besar berukuran 25 inci yang multifungsi. Helm pilot sudah dilengkapi dengan teknologi helmet mounted display yang memproyeksikan langsung indikator-indikator dan penanda target langsung ke mata pilot. Namun, tidak seperti F-35 yang meniadakan head-up display, C-20 masih dilengkapi dengan head-up display. Ini merupakan wide-angle head-up display yang mirip seperti pada F-22 Raptor. Sekarang, bagian persenjataan. C-20 dapat dipersenjatai rudal udara ke udara maupun rudal dan bom pintar untuk misi serang darat. Senjata-senjata ini disimpan tertutup dalam ruang senjata di badan pesawat. Jenis rudal udara ke udara yang bisa dibawa meliputi rudal PL-12, PL-15, dan PL-21. Masing-masing memiliki jangkauan maksimum 100, 300, dan 400 km. Rudal-rudal ini menggunakan sistem pemandu active radar homing. Untuk rudal jarak dekat, menggunakan rudal PL-10 yang berpemandu inframerah. Jangkauan rudal ini sekitar 20 km. PL merupakan singkatan dari Pili yang berarti petir. C-20 pertama kali berpartisipasi dalam latihan pertempuran pada Januari tahun 2018. Dalam latihan itu, dilakukan simulasi pertempuran udara jarak jauh di luar jarak pandang visual atau beyond visual range. Target atau pesawat yang disimulasikan sebagai musuh adalah pesawat generasi keempat milik Cina J-16 dan J-10C. Pada tahun 2022, J-20 mulai melaksanakan patroli rutin di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Timur Cina. Data-data mengenai performa pesawat belum diketahui secara pasti. Tetapi, ada data yang dipublikasikan dari website Universitas Tsinghua. Menurut website tersebut, J-20 memiliki kecepatan maksimum Mach 2 dengan ketinggian terbang hingga 20 km. Kapasitas tangki bahan bakar internalnya 12 ton.
Kapasitas tangki ini lebih besar dibandingkan F-22 atau Sukhoi 57. Jarak terbang dengan membawa dua tangki eksternal adalah 5.500 km. Jangkauan tempur atau combat range adalah 2.000 km. Kapasitas angkut senjata total mencapai 11 ton. Ini jauh di atas F-22, F-35 maupun Sukhoi 57. Tetapi, data ini baru informasi sepihak yang belum terkonfirmasi. Hingga tahun 2022, diperkirakan Tiongkok sudah memproduksi 208 unit J-20. Dan tentunya, jumlah ini masih terus bertambah. Seperti halnya Amerika dengan F-22, Tiongkok juga tidak akan mengekspor J-20-nya ke negara manapun. Hal ini ditegaskan oleh petinggi militer Tiongkok Song Sung-ping dalam sebuah wawancara televisi tahun 2014. Itulah pesawat tempur J-20 yang dijuluki sebagai The Mighty Dragon atau Sang Naga Perkasa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari video-video terbaru kami.